penting bagi kita untuk mengevaluasi diri. Kalau kita tidak mengevaluasi diri, kita tidak tahu apa yang harus kita perbaiki. Padahal banyak kekurangan, kesalahan yang harus kita perbaiki. Tidak ada yang mengancam diri kita selain zalamtu nafsi, kezaliman kita kepada diri kita sendiri. Kita harus terus mengukur kualitas keislaman, kualitas keimanan kita. Hadis di dalam kitab Arba'in yang kita bahas kali ini, hadis yang ke-12 ya, diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara ciri kualitas tanda-tanda kebaikan keislaman seseorang adalah jika dia meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat baginya. Ini di dalam surat Al-Mu'minun juga ada, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un walladzina hum anil laghwi mu'ridun. Nah, sungguh beruntung orang-orang yang beriman yang khusyuk dalam salatnya, dan walladzina hum anil laghwi mu'ridun, dia tidak melakukan hal-hal yang lagwi, yang sia-sia, yang tidak ada manfaat. Jadi setiap kali kita berbicara, setiap kali kita berbuat sesuatu, sebetulnya kita sedang memperlihatkan kualitas keislaman kita. Yang paling bagus adalah yang paling bersih dari kesia-siaan, apalagi dari kemaksiatan. Makin banyak berkata yang sia-sia, berbuat yang sia-sia, berpikir yang sia-sia, melihat yang sia-sia, mendengar yang sia-sia, berarti makin kurang bagus kualitas keislaman kita. Kuncinya apa? Kuncinya adalah waktu. Kita melakukan apapun pasti menggunakan waktu. Tidak ada ketawa tanpa waktu, benar? Tidak ada membaca tanpa waktu, tidak ada berpikir tanpa waktu. Semua yang kita lakukan pasti menggunakan waktu. Dan waktu adalah aset terpenting kita. Kita punya waktu, tapi makin hari makin sedikit. Walikulli ummatin ajal, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wala yastaqdimun. Sudah ditetapkan nih, kita semua punya waktunya, ajalnya. Kalau datang saatnya, tidak bisa dimajukan, tidak bisa diakhirkan walau sekejap. Jadi makin hari makin sedikit. Waktu menghakimi kita. Siapa yang menggunakan waktunya salah, maka pasti kerugian kepada kita. Kenapa? Karena in ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Al-Isra ayat 7. Jadi kita berbuat baik, kebaikan kembali kepada kita. Kita berbuat buruk, keburukan akan menimpa kita. Tidak ada yang tertukar, tidak ada yang meleset.
Siapa yang paling mencelakakan diri kita? Masih bingung? Siapa yang mencelakakan diri kita? Diri kita sendiri. Tidak ada yang mencelakakan selain zalamtu nafsi. Jangan malah menyalahkan siapapun. Setiap kebaikan, wa ma bikum min ni'matin faminallah. Ma asabaka min hasanatin faminallah. Kebaikan apapun yang datang itu pasti dari Allah. Wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Keburukan yang menimpa itu dari diri kita sendiri. Maka kita harus tahu bagaimana menggunakan waktu yang menguntungkan. Ada 4. Maaf ya, materi ini pengulangan karena banyak santri baru. Mudah-mudahan bermanfaat juga bagi yang sudah pernah menyimak ini sebelumnya. Kalau sudah tahu, mudah-mudahan makin yakin. Kalau sudah tahu, lupa jadi ingat. Kalau belum tahu, jadi tahu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq watawassaw bis sabr. 4. Jadi kalau ingin beruntung, ini alat ukurnya. Gunakan waktu. Kalau pakai rumus ini untung. Setiap insan dalam kerugian kecuali amanu. Amanu itu orang yang beriman. Imam Ibnu Qayyim, semoga Allah menyayangi beliau, orang yang amanu itu adalah orang yang paham kebenaran. Jadi waktu kita itu akan manfaat kalau setiap waktu yang kita jalani makin paham kebenaran. Ini saudara lagi untung nih, karena waktunya dipakai mencari ilmu. Oh iya, 1 jam, 1 hari sama, yaitu 24 jam. Yang soleh berapa jam sehari? 24. Yang error 24 jam. Yang hafal Quran, yang hafal TikTok sama 24 jam. Rasulullah SAW bisa berprestasi dahsyat 24 jam sehari. Abu Jahal 24 jam sehari. Jadi bagaimana kita mengelola waktu inilah. Nah, kuncinya adalah yang pertama, amanu, punya iman, dan tidak bisa punya iman kecuali dengan paham kebenaran. Makanya tiap waktu harus jadi ilmu yang manfaat. Ilmu sangat luas. Apa yang paling penting? Ilmu mengenal Allah. Kalau kita tidak kenal Allah, kita akan berharap dari selain Allah. Kalau kita tidak mengenal Allah, kita akan bersandar kepada selain Allah. Kalau kita tidak mengenal Allah, kita takutnya kepada selain Allah. Jadi kita simak bersabda Rasulullah, wa may yuridillahu bihi khairan, barang siapa yang dikehendaki Allah kebaikan baginya, yufaqihu fid din, Allah pahamkan agama. Jadi kalaupun ahli matematik bagus, ahli fisika bagus, ahli teknologi bagus, kalau punya iman. Kalau tidak punya iman, kasihan.
Makanya jangan dulu bangga anak mahir segala-gala tapi tidak mengenal siapa penciptanya. Dia tinggal di mana, milik siapa. Berat, pasti berat. Tingkat kebahagiaan itu berbanding lurus dengan tingkat keyakinan kepada Allah. Makin yakin ke Allah, makin bahagia. Makin yakin ke Allah, makin enteng hidup ini, walaupun mungkin cobaannya berat-berat. Makin yakin ke Allah, makin mulia. Makanya waktu harus membuat kita semakin paham kebenaran. Paham semampu kita mengenal Allah, paham semampu kita mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lewat Al-Qur'an dan sunnah Nabi kita bisa mengenal Allah. Tidak bisa pakai ngarang, ya. Beruntunglah adik-adik. Ini saatnya sama nih sekarang. Jam 5 sampai jam 6. Ada yang tidur, ada yang sudah lari pagi dari tadi, dari sebelum subuh. Masjid kelewat. Ada yang sudah kerja. Maaf ya, ada yang lagi sibuk nonton TV yang tidak manfaat. Nauzubillah, ada yang lagi pacaran subuh-subuh nih. Tapi ada yang belajar. Masya Allah. Mana yang paling untung? Yang diberi jalan untuk paham kebenaran. Jadi kalau mau iri, jangan iri kepada orang kaya, iri kepada yang orang berilmu, yang mengamalkan ilmunya, ilmu yang manfaat. Ayo cari teman yang berilmu. Sudah tahu ciri orang yang berilmu apa? Halau-halauan begini. Makin tinggi ilmu seseorang, cirinya adalah makin bisa mengendalikan nafsunya. Itu kualitas ilmu tuh. Jadi ingat, matinya tinggi, mengendalikan nafsunya. Karena apa artinya ilmu? Banyak ilmu kalau dia diperbudak nafsu. Karena nafsu itulah yang menjadi jalan orang berbuat maksiat, diperbudak nafsu. Carilah kawan yang bisa mengendalikan dirinya, mengendalikan nafsunya, mengendalikan pikirannya, keinginannya, syahwatnya. Walaupun mungkin ilmunya belum banyak, tapi dia udah termasuk orang yang mengamalkan ilmu. 2. Wa'amilus sholihat. Pastikan setiap waktu kita jadi amal soleh. Karena maaf ya, jangan tersinggung ya. Saya lihat wajah ini wajah-wajah yang bakal meninggal, terutama yang ini ya. Wah, saya tidak tahu. Ibu nggak usah ngacung, tenang aja, Bu, ada waktunya. Kita pasti mati. Apa yang dibawaan? Apa yang dibawa? Apakah yang punya pabrik donat meninggalnya pakai donat? Apakah dokter meninggalnya bawa obat, bawa suntikan? Apakah yang punya uang dikuburnya pakai uang logam? Tidak. Yang punya toko emas pakai cincin enggak meninggalnya? Dibongkar kuburannya. Cincin tuh lebih berharga untuk orang yang hidup. Tidak bawa apa-apa. Tidak bawa apa-apa. Lahir begitu, meninggal pakai kain kafan, sudah. Walaupun tanahnya ratusan ribuan hektar,
segitu saja kuburan kita, benar? Yang dibawa apa? Amal. Amal itu cuma 2 saja syaratnya, cuma 2, sederhana. Kalau syarat amal 200, wah susah beramal. Bukan 200, 2 saja. 1, niatnya lurus lillahi ta'ala, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Yang kedua, caranya ya sudah, sesudah kita paham kebenaran, ya ini saja kerjaan kita hari-harinya, melurus-lurus niat dan menjaga agar yang dilakukan ini sesuatu yang Allah sukai. Ya sudah, itu saja waktu kita tuh. Loh, kapan dagangnya? Dagang jadi amal soleh. Luruskan niat, ya Allah, saya berniat bermuamalah, menjemput rezeki darimu. Engkaulah yang membagikan rezeki, satu-satunya yang membagikan rezeki adalah Engkau. Jadikan saya berdagang ini jadi amal soleh yang Kau terima. Sudah, tidak ada ngurang-ngurangin timbangan, tidak ada muji-muji barang berlebihan, proporsional. Sebab yang pembeli mendengar, Allah Maha mendengar. Yang menentukan terjadinya beli siapa? Jawab. Semua ngapain kita bohong? Kan? Udah bohong, dia ditakdirkan enggak beli, tetap dapat dosanya. Sudah bohong, ditakdirkan dia beli, tetap berdosa. Lempeng-lempeng saja. Ini motor tahun 2010, sudah 12 tahun. Ban sudah hampir gundul, bisa lihat sendiri. Mungkin 3 bulan lagi habis kalau dipakai. Mesin sudah pernah turun mesin. STNK sebulan lagi habis. Kendaraan seperti ini, oh sudah dicat lagi ini. Depannya sudah tidak orsinil. Kenapa saudara ceritakan yang begini? Ya karena saya ingin jualan itu jadi amal. Dibeli atau tidak dibeli, yang penting Allah suka. Masya Allah dek, saya pas lagi cari orang yang bisa ngurus showroom saya. Saya itu baru punya cita-cita punya showroom. Sekarang ketemu, adek doakan ya dek, supaya saya punya modal. Ya nggak apa, berarti masih jauh hadirin, karena modalnya belum ada. Sudahlah, nggak ada ruginya jujur. Maaf ya dek, kendaraannya nggak sesuai dengan yang saya cari. Nggak apa-apa pak. Kecewa tidak? Tidak. Saya senang bapak sudah datang, karena sudah jadi jalan ujian bagi saya mau jujur atau tidak. Allah Maha mendengar semua yang diucapkan. Maaf ya deh, nanti saya sampaikan ke teman. Alhamdulillah, ternyata di sampingnya ada orang yang menyimak dari tadi. Deh, saya yang beli ya. Berapa harganya? 12 juta. Saya tambahlah 15 segitu. Namanya juga ngelamun hadirin, sesuka saya saja. Oh, dan itu bukan sesuatu yang aneh. Allah gerakan siapa saja. Berapa saja jadi uang, beli tidak beli sama saja, yang penting jadi amal. Ya kan? Yang dibawakan bukan uangnya, bukan motornya, amalnya. Berumah tangga, amal soleh juga. Kenapa ibu baik kepada suami? Supaya suaminya tidak berpaling ke lain hati ya? Oh enggak. Saya baik kepada suami karena suami adalah ladang amal bagi saya. Kelebihannya saya syukuri, kekurangannya saya belajar bersabar sambil bantu-bantu memperbaiki. Insya Allah dua-duanya jadi amal. Perkara suami sayang ke saya, perkara suami mencintai saya, itu terserah, yang membulak-balik hati. Yang paling penting saya berkhidmat jadi amal soleh. Gitu.